di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam genggaman tangan-Mu, di dalam rencana kuasa kehendak-Mu. Pimpin kami Tuhan di dalam kebenaran. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Paston, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Untuk membawa kami di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak tersesat. Bahkan tidak mati binasa, melainkan kami peroleh hidup kekal selama-lamanya bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Iya, minta kesediaan Bunda Lili bisa bantu baca Ulangan 4 ayat 39 dan 40. Saya sebentar. Ya. Ulangan 4. Ulangan 4 ayat 39 dan 40. Ulangan. Ulangan 4 ayat 39. Ketahuilah pada hari ini, saya baca pakai ELT 3 ya, pakai Yahweh. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah di dalam hatimu bahwa Yahweh dialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Engkau harus memelihara ketetapan-ketetapan dan perintah-perintahnya yang aku perintahkan kepadamu hari ini, supaya hal itu menyertai engkau dan anak-anakmu sesudah engkau, dan supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohim kita berikan kepadamu untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Di gambar kelihatan nggak ya? Belum muncul. Oh, belum muncul. Apa? Ya, masih ya sudah muncul sekarang. Sudah ya. Akan bersama di Tokyo. Iya. Ini keluarga besar Bukit Muria. Coba lihat muka masing-masing. Iya, jadi puji Tuhan ya. Bisa. Dalam anugerah Tuhan, Tuhan membawa kita sampai dengan hari ini. Semua mengengeh. Nah, firman Tuhan dalam Ulangan 4 ayat 39 sampai 40. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sengaja saya tampilkan gambar ini bahwa kalau melihat ini semua, Pak Pendeta Amos di belakang sama Ibu ya. Oke. Ya, luar biasa. Ada Mas Didit paling belakang di sana. Ya, jadi lengkap di sini. Lengkap di sini. Ya. Janji firman Tuhan bahwa orang-orang yang setia dengan Tuhan, orang-orang yang hidup berpegang pada ketetapan dan peraturan perintah Tuhan, dijanjikan di situ supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian gitu. Kalau Kung Hadi sama Uti Hadi bersaksi bagaimana Tuhan menuntun perjalanan hidup mereka sampai kepada anak-anaknya, sampai cucu, luar biasa. Demikian juga Pak Pendeta Amos, kemudian Bunda Lili, dan Bu Herda, bahkan kita semua di sini, Mas Didit, Bu Sarah yang masih sendiri gitu. Ya, jadi anugerah Tuhan nyata buat kita. Dan hari ini adalah ibadah perdana persekutuan doa Bukit Muria. Kalau minggu lalu kita buka ya, kita buka, dan minggu ini kita memulainya. Dan mari kita awali ini dengan semangat, ya, awali ini dengan penuh sukacita
bahkan penuh komitmen. Ya, komitmen kuat itu yang membawa kita duduk di ruang Zoom ini. Kalau tidak punya komitmen kuat, ada saja alasan, habis pulsa lah, paket lah, sinyal lah, apa. Tapi kalau komitmen kuat, kita bisa duduk di tempat ini dalam Zoom gitu. Terima kasih Pak Pendeta Amos dan Ibu yang selalu setia dan siap untuk membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya coba bawa kita untuk melihat satu bagian dalam perjalanan kita ke depan Bukit Muria. Kerjakanlah bagian kita dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Amin. Ya, amin. Kerjakanlah bagianmu dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Kadang-kadang kita menuntut Tuhan tolong ini, pokoknya ini, tapi kita nggak lakukan bagian kita gitu. Sebenarnya kita tinggal kerjakan bagian kita, otomatis Tuhan akan kerjakan bagiannya. Wong tanpa kita lakukan bagian kita, Tuhan juga lakukan yang terbaik buat kita gitu. Ya. Jadi dalam mengawali persekutuan doa kita di tahun ini, ya, satu pesan buat kita adalah, ayo rame-rame semangat kerjakan bagian kita dan Tuhan akan kerjakan bagiannya buat kita semua gitu. Semangat. Tuhan setia dengan janjinya dan Tuhan pasti lakukan itu. Bapak Ibu Saudara saring kasih dalam Tuhan, Ulangan pasal 30 ayat 16 ada di layar, jadi nanti tinggal lihat saja. Ulangan 30 ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Memang pesan ini disampaikan kepada bangsa Israel waktu menuju ke tanah Kanaan. Tapi firman Tuhan ini juga sangat relevan dengan kita hari ini. Ya. Karena pada hari ini, perhatikan, Alkitab ini 10 tahun ke depan kita baca juga bunyi nanti sama seperti ini. Karena pada hari ini. Bahkan 50 tahun ke depan dibaca juga bunyinya karena pada hari ini. Jadi hari ini aku merintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang luar biasa, memberikan motivasi, memberikan nasihat kepada kita, keluarga besar Bukit Muria. Untuk apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Sedang duka, sedang suka, sedang sakit, sedang sehat, ya, sedang senang, sedang susah, sedang menangis, sedang tidak menangis, senang menari, sedang tidak menari, dan sebagainya. Kita diminta untuk apa? Terus mengasihi Tuhan. Terus mengasihi Yesus. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Dengan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Di mana semua itu? Ada dalam Alkitab. Dan kita sedang punya program baca Alkitab 1 tahun selesai. Tiap hari 4 pasal. Untuk putaran yang kelima sekarang ini. Hari ini sampai di Kejadian pasal 29 sampai di 32. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca Alkitab atau kita mendengarkan firman Tuhan seperti ini, kita diberikan petunjuk atau kita ditunjukkan jalannya Tuhan, kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Tinggal kita mau berpegang pada semua itu atau tidak. Mau berjalan sesuai dengan itu atau tidak. Berpeganglah pada perintahnya, ketetapannya, dan peraturannya.
Ketika kita berjalan seperti ini, itu bagian yang harus kita lakukan. Mengasihi Tuhan, kemudian hidup menurut jalan tunjukkan Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturan Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Itu bagian kita. Lalu bagian Tuhan apa? Supaya kau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Luar biasa. Orang yang melakukan kebenaran, orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang melakukan dengan setia, orang yang bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dikatakan di situ bahwa dia akan hidup. Katakan amin. Amin. Hidup. Bukan hanya sekadar hidup, tapi di situ bertambah banyak itu. Bertambah banyak apa? Mungkin keturunannya, ya anak menantu, cucu dan lain sebagainya. Selain keturunan juga bertambah banyak, situ bicara tentang berkat, ya ditambah-tambahkan lagi. Lalu di situ diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Artinya apa? Di mana saja kita ada, kemana saja kita pergi, di mana kita tinggal, di sana ada berkat Tuhan buat kita gitu. Amin. Dan saya sangat percaya kita yang mengasihi Tuhan dan kita yang hidup menurut jalan Tuhan, yang hidup menurut perintah Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan, kita pasti hidup, kita pasti diberikan kelimpahan. Ulangan 30 ayat 16. Kalau di ulangan 4 tadi, ayat yang ke 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini. Supaya apa? Baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian gitu. Kalau yang sekarang ada diberkati, nanti yang datang lagi diberkati. Jadi ini bicara tentang kita dan keturunan kita gitu. Akan baik keadaannya. Hari ini baik keadaannya, besok lebih baik keadaannya, dan seterusnya semakin baik keadaannya. Amin. Haleluya. Amin. Itu janji Tuhan buat kita yang mau hidup berpegang pada segala peraturan dan perintah Tuhan. Artinya apa? Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita sendiri akan baik keadaan kita. Baik keadaan ini bicara tentang banyak hal. Ya, bicara tentang banyak hal. Tidak perlu saya uraikan. Dan bukan hanya kita, tapi juga anak cucu kita, keturunan kita. Itu juga baik keadaannya. Dan biarlah firman Tuhan ini terus menjadi bagian kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang perlu kita lihat dan perlu kita jaga adalah hati kita gitu. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan gitu. Iya. Karena di situ terpancar. Jadi jaga hati. Karena itu saya minta di kesempatan ini keluarga besar Bukit Muria harus saling menghargai. Keluarga besar Bukit Muria harus saling mengasihi. Mulai dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Anak-anak kita, cucu-cucu kita diajarkan supaya menghargai yang tua-tua di sini. Ya. Jangan sembarangan gitu. Kita tidak diajarkan untuk hidup sembrono. Ajarkan anak-anak kita, keturunan kita, supaya juga berlaku seperti kita orang tua. Saling menghargai. Saling mengasihi. Dan saling mengisi satu dengan yang lain. Menganggap yang lain lebih penting dari diri kita. Jangan kita yang menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Jangan. Belajar rendah hati. Jadi pesan saya untuk kita awali PD Bukit Muria tahun ini, ya, jaga hati kita masing-masing. Kalau kita bisa saling hormat, kalau kita bisa saling banggakan, hubungan kita akan baik sekali. Betul nggak, Uti Hadi? Ya, amin. Ya, jaga komunikasi kita, jaga omongan kita juga, jangan sampai omongan kita jadi batu sandungan. Waktu didengar kok nggak enak sama sekali gitu. Ya, apalagi medsos. WA juga tolong dibaca ulang baru kirim ya. Diketik baik-baik. Ini kalau dibaca teman saya ini hatinya adem nggak? Ya, jangan buat hatinya panas gitu. Jadi, ayo jaga hati semua. Mulai kita sendiri yang tua, ajarin kita punya anak-anak. Kalau ada cucu-cucu, ajarin mereka supaya hormat kepada yang paling tua gitu.
secara khusus keluarga besar Bukit Muria di sini, saya sangat minta supaya hubungan kita lebih baik. Dan persekutuan doa Bukit Muria akan terus jalan sampai kapanpun. Kita mati pun masih ada yang melanjutkan. Tidak ada yang bisa menghentikan persekutuan doa Bukit Muria ini. Amin. Ya Bunda. Bunda Lili, amin. Tuhan datang. Amin. Sampai Tuhan datang kalau bisa. Karena itu, untuk menjaganya supaya sampai Tuhan datang persekutuan doa ini kan tahun ke-40 kayaknya. Ya. Jadi supaya sampai Tuhan datang, kita harus jaga hati kita masing-masing. Jaga omongan kita. Wah, kalau saling menyanjung itu enak sekali gitu. Kalau saling menyanjung artinya bukan dibuat-buat, tapi memang kenyataan. Kita saling menghargai, saling memotivasi, saling mengisi, saling perhatikan. Saya kira kasih kita sudah sangat bagus lah. Bukit Muria kasihnya luar biasa. Cuma jaga hati supaya omongannya enak didengar dan lain sebagainya. Ini penting buat kita karena kita mau diberkati semua gitu. Kalau hati kita nggak baik sama orang, gimana kita mau diberkati? Kan kita diajarkan untuk mengasihi, mengampuni, memaafkan lain sebagainya. Karena itu keluarga besar Bukit Muria yang Adisom ini, ya anak kita, ayo mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Intinya adalah jadilah berkat bagi orang lain. Kalau kita ingin jadi berkat buat orang, kita akan jaga sikap kita akan jaga hidup kita gitu. Ya. Nah, yang berikut kita lihat Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Yehezkiel 11 ayat 19 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau kita mau jadi umat Tuhan dan Tuhan mau jadi Allah kita, kita harus lakukan bagian kita. Apa bagian kita? Taat gitu. Dan kita hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan. Lakukan apa? Di situ dengan setia. Nih ya. Dan PD Bukit Muria sampai 40 tahun ini karena kesetiaan anak-anak Tuhan yang membangunnya. Kita adalah generasi penerus, mari kita terus dengan setia untuk membangun pelayan. Pelayan ini bukan milik siapa-siapa. Sekali lagi, pelayan ini bukan milik siapa-siapa. Pelayan ini milik Tuhan Yesus. Yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Yang harus dilakukan dengan hati yang tulus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini. Kalau kita serius dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita hati yang lain dan roh yang baru. Kita akan beda dengan orang dunia. Katakan amin. Amin. Orang dunia akan punya hati busuk. Orang dunia akan punya hati yang keras. Orang dunia akan punya sikap yang tidak sopan. Tetapi anak-anak Tuhan di sini akan punya hati yang lain, punya roh yang baru. Mereka akan punya hati yang lembut. Mereka akan punya hati yang taat. Dan ketika mereka punya hati yang lembut, hati yang taat, punya roh yang baru. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau menjadi Allahnya. Dan mereka akan menjadi umatnya. Hari ini kita bersyukur karena kita menjadi umat Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan mau menjadi Allah kita. Siapa kita? Siapa kita? Kita orang berdosa. Siapa kita? Kita hanyalah debu yang tidak berarti. Tapi hari ini kita menjadi umat Tuhan karena kasih dan anugerahnya. Hari ini kita menjadi anak-anak Allah karena kasih dan anugerahnya. Bagian kita apa? Taat saja. Taat saja. Ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya kepada kita. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Taat saja. Lalu yang berikut lagi,
Ya, ini ibadah perdana kemarin. Apa namanya? Ibadah pembukaan Oh, ya. Bukit Muria. Ada pendeta Amos dengan mantan pacarnya di situ. Nah, ya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini juga bagian dari ketaatan. Kita punya kerinduan, tinggal Bunda Lili share, ayo kita bikin acara kayak begini, buat acara kayak begini. Akhirnya semua tinggal dengar satu komando. Dan terlaksanalah acara yang begitu meriah, begitu indah. Hampir-hampir malam itu semua tidak mau pulang. Ya. Lupa jam kalau orang Lupa kita jam, baru sadar. lupa jam. Uti Hadi mau Iya, menari-nari di panggung, Kung Hadi juga mau menyanyi di panggung, dan Bu Herda juga walaupun sudah. Malamnya Bu Yohana panas. Nah, itu. Jadi ini sengaja saya buat ini belajar satu komando. Taat. Dengarkan apa kata pimpinan. Dengarkan apa kata orang yang memimpin kita. Tidak melihat usia atau umur, tapi siapa yang memimpin kita. Komando, kita belajar untuk taat. Jadi tahun ini kita akan belajar untuk lebih taat lagi. Maka banyak hal bisa kita kerjakan bersama-sama. Katakan amin. Amin. Ya, kalau yang dipercaya memimpin komandonya begini terus yang lain moh. Yang nggak akan jadi, nggak akan jalan. Tapi kalau semua nge, udah aman. Ya, ke timur sama-sama ke timur, ke barat sama-sama ke barat, ke utara sama-sama ke utara, ke selatan sama-sama ke selatan. Ya, dan kita akan bisa melakukan banyak hal. Karena itu ada banyak kesempatan ke depan kalau Tuhan mengizinkan kita. Misalnya tadi saya lupa muat yang pelayanan ke Blitar. Saya lupa tadi, harusnya saya lupa. Ya, kita bisa lihat untuk buat pelayanan keluar. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Bukit Muria hadir bukan untuk diri kita, tapi Bukit Muria hadir untuk orang lain. Karena itu Ngawi. Siap. Oh ya, di program aja kita bisa ke Ngawi. Nah, itu. Ya, Uti, disiapin aja Uti. Saya tinggal mobilnya ada, konsumsinya beres, berangkat udah. Ya, jadi luar biasa. Jadi mari kita bangun diri kita siapkan diri kita, belajar taat komando, kemudian kita mau bekerja sama dan kita membangun Bukit Muria untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita taat, maka apa yang menjadi komando itu kita akan kerjakan. Karena itu mari keluarga besar Bukit Muria siapkan diri untuk melayani tahun ini. Ini awal yang baik. Kita akan melangkah ke depan. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita buat, mari kita buat. Ini suara pertama persiapan ke Ngawi. Atur saja. Ya, atur saja. Pokoknya saya sehat, kita berangkat. Semua sehat, berangkat. Ini. Ya. Nah, kita kembali. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Tapi Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia. Cek apa kewajiban kita. Ya, di Bukit Muria apa kewajiban kita? Lalu misalnya di gereja apa kewajiban kita? Atau dalam kehidupan kita sehari-hari apa kewajiban kita? Ayo lakukan itu dengan setia. Terhadap Tuhan. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ikuti apa yang Tuhan mau. Maka janjinya supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Artinya apa? Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Katakan amin. Amin. Ya. Kemanapun kita pergi, itu bicara dalam segala yang kau tuju. Kemanapun kita pergi.
dimanapun kita ada, itu pun disertai dengan keberuntungan, keberhasilan, dan kesuksesan. Janji Tuhan bagi kita yang mau taat, melakukan kewajiban kita, melakukan bagian kita. Maka Tuhan membuat keadaan kita baik, maka Tuhan membuat kehidupan kita berhasil, beruntung. Apa yang kita kerjakan beruntung, ya, berhasil, sukses. Perjalanan kita kemanapun kita pergi, Tuhan sertai, lindungi, diberkati, dan itu menjadi kerinduan kita semua. Tahun 2023, ya, 2023, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiran. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Menjadi doa kita untuk menapaki perjalanan pelayanan Bukit Muria di tahun 2023. Tuhan yang akan buat program buat kita. Tuhan akan mengizinkan segala sesuatu kita kerjakan. Tinggal kita berdoa, siapkan hati kita dan kekompakan kita. Mari kompak, saling menghargai, saling mengasihi, maka banyak hal akan Tuhan izinkan kita kerjakan bersama-sama. Dan melalui kita, melalui Bukit Muria, orang lain akan diberkati. Nama Tuhan akan dimuliakan. Minta Tuhan, Tuhan lihat hati kita. Minta Tuhan, Tuhan kenali pikiran kita. Supaya kalau kita serong atau kita menyimpang atau kita keluar, Tuhan tuntun kembali kita di jalannya. Tuhan bawa kita kembali ke dalam rancangannya. Karena semua rancangan Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan celaka. Tuhan tidak pernah merancangkan buruk. Tapi Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Tidak bicara selama kita di bumi, tapi di situ, dan tuntun aku di jalan yang kekal. Tuhan akan bawa kita sampai kepada kekekalan. Tuhan akan bawa kita sampai di keabadian. Karena itu, mari persiapkan diri. Jalani tahun 2023 dengan iman percaya bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menuntun, memimpin kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan-nya. Kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Makanya kita harus belajar taat. Jangan carpe diem. Ya. Tapi ikuti cara mainnya Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan bawa kita untuk meraih banyak hal. Ulangan 11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau mengasihi Tuhan kita mau beribadah kepadanya dengan senap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, Tuhan akan memberkati kita. Ya, Tuhan akan berikan hujan awal, hujan akhir, sehingga kita akan mengumpulkan gandum, anggur, minyak, pokoknya berkat jasmani pun Tuhan sediakan kepada kita. Bahasa di situ, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Orang-orang Bukit Muria tidak akan pernah mati kelaparan. Haleluya. Ya. Orang-orang Bukit Muria akan berkecukupan dan berkelimpahan. Tidak akan berkekurangan. Tapi Tuhan akan adakan dan Tuhan akan berikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan. Karena itu masalah makan dan minum, Tuhan Yesus bilang, kamu jangan khawatir mengenai apa yang kau makan minum.
apa yang kau pakai, kau ya enggak usah khawatir. Ya, Amin. burung di udara dipelihara dan lain sebagainya. Jadi hidup kita dijamin oleh Tuhan. Karena itu di tahun 2023 ini harus semakin dewasa rohaninya untuk memahami Tuhan. Ini saya berikan ciri bayi rohani. Ya, ini kita kalau bisa hindari. Kita sudah dewasa rohani semua. Karena itu kita tidak boleh pasif. Harus aktif. Ya, harus aktif. Tidak boleh pasif. Kemudian jangan sampai jarang baca Alkitab. Ini harus rajin untuk baca Alkitab. Lalu Amin. tidak punya hasrat untuk menggali firman. Itu Pak Pendeta Amos 1 minggu kayaknya 2 kali ya. Betul ya Bapak ya? Ya. 2 kali. 1 minggu 2 kali dikasih lengkap dengan audionya lagi. Aduh, kurang apa lagi Bukit Muria. Ya. Thank you. Jadi Tuhan memang membuat kita untuk dewasa rohani gitu. Ya, jadi baca Alkitab ayo. Ini kalau ya disabdakan 4 pasal tiap hari. Nah, yang tidak ikut ayo pokoknya sakarpe, pokoknya mau berapa pasal, berapa ayat, ayo. Ya, jangan sampai nggak baca. Kemudian tidak punya hasrat untuk menggali firman. Pak Pendeta Amos sudah kirimkan renungan sempurna 2 kali seminggu. Place audionya, tinggal malas baca-baca, putar audionya. Sambil goreng tempe di belakang dengarkan, sambil goreng tahu di belakang dengarkan. Ya, pokoknya atau sambil minum teh, kopi, apa sarapan bisa dengarkan itu. Thank you banget, terima kasih Pak Pendeta. Ya itu, jadi menggali firman itu istilahnya renungkan lagi. Kemudian jangan sampai hanya suka dengar firman tapi malas melakukan firman. Ini dia. Dengarnya mau, lakukannya mau. Ya nggak sanggup, masih manusia. Allah, ya, nggak usah. Ya harus semakin dewasa. Ayo lakukan firman Tuhan. Ya kalau firman Tuhan bilang mengampuni, ya mengampuni gitu. Jadi jangan, aduh, itulah. Lalu yang berikut, tidak suka firman yang mengusik kedagingannya. Bayi rohani itu maunya yang enak-enak, yang berkat-berkat, tidak mau ditegur gitu. Begitu disinggung dosanya, tersinggung. Nah kalau saya senang kalau tersinggung, berarti kena dosanya. Iya. Tapi kalau nggak tersinggung ya, puji Tuhan. Jadi semakin dewasa rohani, semakin tersentuh kelakuannya yang nggak beres, tersentuh sikapnya yang tidak bagus, harusnya dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan saya ditegur. Nah kalau nggak mau ya, berarti belum dewasa, masih bayi anak-anak rohani. Nah, kemudian yang bayi ini mudah alami emosi negatif. Emosinya negatif, omongannya negatif. Pokoknya nggak jadi berkat gitu. Nggak, ngomongnya juga nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa gitu. Asal cek, pokoknya ya ngeri. Jadi bayi rohani begitu. Kalau yang dewasa rohani itu emosinya positif, pokoknya ini luar biasa. Yang bayi rohani hanya berfokus pada diri sendiri, egois. Sedikit harus dia, sedikit saya. Ya, enggak pernah berpikir dirinya untuk orang lain gitu. Ya. Ini saya terima kasih untuk Pak Pendeta Amos. Setiap Jumat pokoknya sudah siap dengan keyboard atau gitar ada di samping, didampingi mantan pacarnya. Wah, Amos lagi. Waduh, duet asik. Ya, kami senang, Tuhan juga senang gitu. Tambah awet muda. Makanya tadi nggak mau dipanggil Oma, senangnya dipanggil Tante, masih muda soalnya. Itu. Jadi, saudara-saudara tidak fokus pada diri sendiri, tapi mau jadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, bayi rohani sulit terbuka pada pekerjaan Roh Kudus dan firman. Sulit terbuka gitu. Ya, jadi misalnya kayak begini, hari ini termasuk firman Tuhan cukup keras. Mohon maaf, cukup keras. Nanti kalau dengar tersinggung tidak mau hadir lagi. Tapi ini semua saya percaya nggak akan hilang ini, nggak akan hilang. Yang di jauh sana itu yang tidak dengar. Tapi kita semua harus buka diri, buka hati untuk
menerima firman Tuhan, maka kita akan diberkati. Ini terakhir sekali, Ulangan 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang-orang Israel, ya, kalau orang Israel itu kita ganti dengan orang-orang Bukit Muria, ya. Maka sekarang, hai orang-orang Bukit Muria, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang tunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan senap hatimu dan dengan senap jiwamu. Ya, itu yang diminta Tuhan dari kita, takut akan Tuhan. Ya, semoga di tahun 2023 ini kita semakin takut akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, dan semakin beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan senap jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta kesediaan Ibu Amos menutup kita dengan doa ucapan syukur untuk firman Tuhan ini sebelum masuk doa syafaat nanti. Silakan Bu Pendeta. Buka mic-nya dulu, Bu. Buka mic-nya dulu. Mic-nya belum? Ya. Oke, silakan Bu Pendeta. Ya. Hati kami limpah syukur ya Bapak atas berkat-berkat atas setiap kehidupan kami, keluarga besar, berdoa Tuhan saat ini Tuhan kami haleluya datang ke hadirat-Mu sebagai Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah Kau uji setiap kami tetap setia kepada Engkau, dan kami percaya orang baik banyak, tetapi orang setia itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami dengar, itu termeterai dalam setiap kehidupan kami, dan pertolongan daripada Roh Kudus memampukan kami semua untuk melakukan setiap firman, sehingga janji-janji firman-Mu Kau berkati dalam setiap kehidupan kami, terkhusus Tuhan. Haleluya. Setiap hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam PD, persusuan doa Bukit Mulia Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami Tuhan jadikan haleluya alam-Mu kamu menjadi satu berkat bagi banyak orang, bagi ya Bapak, dan biarlah firman itu yang senantiasa menuntun langkah hidup kami, sehingga kami tidak tersesat dalam jalan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar, dan tolong berkati pelayan hamba-Mu Bapak Keston yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati urapi hamba-Mu dan pelayanannya dalam kehidupan tangganya, dan dalam hamba-Mu memimpin keluarganya, sehingga saya melalui kehidupan hamba-Mu Bapak Keston, haleluya, sebagai hamba-Mu yang memimpin keluarganya dan jemaat-Mu, saya biarlah urapan-Mu turun senantiasa atas hamba-Mu Bapak Keston, sehingga apa silakan dalam pelayanannya Tuhan yang berhasil dan beruntung ya Bapak. Tolong Tuhan Yesus memberkati juga keluarganya, istri dan anak-anaknya, dan kami percaya biarlah Kau pakai hamba-Mu Bapak Keston dan keluarganya menjadi terang-Mu bagi orang-orang yang punya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus selamat dunia kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.